Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Ardiansyah, NPM 183101 dari kelompok 12. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Baik, di sini saya ingin sedikit sharing mengenai sebuah klinis atau penyakit yang bernama angina pectoris. Nah, sebelum kita menuju ke materinya, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu si angina pectoris ini atau si penyakit ini. Nah, angina pectoris ini dia itu adalah nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau angin duduk, atau angina pectoris terjadi saat otot jantung tidak mendapatkan suplai darah yang cukup karena pembuluh darah di arteri pada jantung itu dia itu menyempit atau tersumbat. Nah, untuk penyebab dari si angina pectoris ini, angina pectoris disebabkan oleh karena berkurangnya aliran darah ke arteria koronaria sehingga terjadi ketidakseimbangan antara suplai oksigen ke miokardium dan kebutuhan oksigen dalam tubuh. Nah, untuk faktor resikonya atau hal-hal yang dapat menyebabkan kita ini dapat mengidap si angina pectoris ini, yang pertama ini adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah. Pertama, usia, kedua, jenis kelamin, ketiga, riwayat keluarga, dan ras. Itu tidak dapat diubah. Nah, untuk yang dapat diubah seperti ada peningkatan lipid serum atau kegemukan, lalu hipertensi, merokok, gangguan toleransi glukosa, diet tinggi lemak jenuh, kolesterol dan kalori, dan juga gaya hidup yang kurang sehat. Itu adalah faktor risiko yang dapat diubah. Nah, untuk jenis-jenis dari si angina ini, yang pertama itu ada angina stabil atau angina klasik. Dia itu terjadi jika arteri koroner yang arteriosklerotik tidak dapat berdilatasi untuk meningkatkan aliran sewaktu kebutuhan oksigennya meningkat. Nah, peningkatan kerja jantung dapat menyertai aktivitas, misalnya seperti kita sedang berolahraga atau naik tangga. Lalu tipe yang kedua itu ada angina fringe metal. Dia itu terjadi tanpa peningkatan jelas beban kerja jantung dan pada kenyataan yang sering timbul pada waktu beristirahat ataupun sedang tidur untuk angina jenis ini. Nah, pada angina fringe metal ini terjadi spasme arteri koroner yang menimbulkan iskemik jantung di bagian hilir. Kadang-kadang tempat spasme itu berkaitan dengan aterosklerosis atau penebalan pada dinding arteri. Nah, untuk yang jenis yang ketiga itu ada angina tak stabil atau non-stable. Adalah kombinasi dari angina stabil dengan angina fringe metal. Dijumpai pada individu dengan berkurangnya penyakit arteri koroner. Angina tak stabil ini biasanya menyertai peningkatan beban kerja jantung terjadi akibat arteriosklerosis koroner yang ditandai oleh trombus yang tumbuh dan mudah mengalami spasme. Untuk pemeriksaan pada penyakit ini, pada angina ini, yaitu yang pertama dapat menyerupai nyeri dada di bagian kiri seiring menjalar ke lengan kiri, bahu, dan punggung. Lalu terasa panas dan tertekan. Nyeri muncul saat aktivitas atau tidur di malam hari biasanya. Nyeri terjadi 1-5 menit. Dan untuk pemeriksaannya atau pemastiannya pada penyakit ini dapat dilakukan dengan EKG atau elektrokardiogram. Nah, untuk komplikasi angina pectoris ini, angina pectoris sering disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Nah, bila pembuluh darah koroner semakin sempit dan tersumbat total, maka akan muncul serangan jantung yang bisa mengancam nyawa. Oleh karena itu, angina pectoris perlu diperiksakan sejak masih berupa gejala awal, yang seperti nyeri masih ringan dan bisa mereda sendiri ketika kita beristirahat. Itu untuk gejala awalnya. Sebelum itu kita harus memeriksakannya terlebih lanjut. Lalu ada pencegahan. Untuk pencegahan kita dapat melakukan pengurangan dari faktor resiko yang dapat diubah di awal, seperti berhenti merokok dan batasi konsumsi minuman beralkohol, lalu berolahraga secara teratur dan jaga berat badan ideal, serta perbaiki pola makan dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak dan garam, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gandum utuh. Hindari mengkonsumsi makanan tinggi lemak jenuh seperti sosis dan daging berlemak
mentega, keju, dan makanan cepat saji. Lalu mengelola stres dengan cara yang positif bisa dengan yoga, meditasi, atau melakukan hobi yang menyenangkan. Serta rutin periksa ke dokter jika memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, atau kencing manis yang dinamakan diabetes mellitus. Oke. Baik, mungkin cukup itu saja penjelasan video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Teddy Ardiansyah, NPM 1831 0161. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.